Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk bersama-sama mengkaji ajaran-ajaran Islam yang insya Allah akan memberikan faidah manfaat bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan kita dengan kaidah-kaidah ataupun nilai-nilai Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hingga yaumil qiyamah kelak. Sekalian, insyaallah pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana salah satu merealisasikan syukur dengan tahadduts bi ni'mah. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita alami bersama bahwa kehidupan kita sudah menjadi sunatullah, bahwa kita pasti akan menjumpai di dalam mengarungi kehidupan kita dua keadaan. Terkadang kita mengalami keadaan lapang, keadaan senang. Terkadang juga kita mengalami satu keadaan kesempitan ataupun kesusahan. Terkadang sehat, terkadang sakit. Terkadang kita memperoleh sesuatu, tapi juga terkadang kita kehilangan sesuatu. Dua keadaan itu menuntut kita sebagai seorang manusia untuk bisa kemudian pandai-pandai di dalam bersyukur dan pandai-pandai di dalam bersabar. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita dituntut untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengalami kesempitan, maka kita dituntut untuk bisa bersabar menghadapi keadaan yang ada. Maka barang siapa seseorang yang dia pandai di dalam bersyukur dan pandai di dalam bersabar, maka hidupnya akan menjadi atau akan mendapatkan kehidupan yang baik. Jadi baik atau tidaknya kehidupan kita itu tidak dipatok, tidak berdasarkan materi yang ada pada kita, ya. Tetapi bagaimana kita menyikapi keadaan yang ada. Ya, kaya dan miskin itu sama bagi seseorang yang pandai menyikapi kehidupan. Seorang bisa bahagia ketika kaya, dan seseorang juga bisa bahagia ketika kita miskin. Bagaimana sikap realisasi yang dia wujudkan di dalam menyikapi keadaan yang ada. Ya. Jadi yang disebut dengan hayatan thayyibah, sebagaimana kita dengar dalam sebuah ayat, man amila saliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan baginya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Jadi hayatan thayyibah tidak identik dengan kekayaan, ya. Hayatan thayyibah tidak identik dengan keluasan kelapangan, ya. Orang miskin dia bisa merasakan kehidupan yang baik, yang thayyibah, ketika dia pandai menyikapi kemiskinannya. Orang kaya demikian, bisa mendapatkan hayatan thayyibah ketika dia bisa menyikapi kekayaan yang ada. Siapa yang bersyukur ketika dia kaya, ketika dia lapang, dia akan hidup bahagia. Siapa yang bisa bersabar ketika dalam kesempitan, kemiskinan, dia pun bisa merasakan bahagia. Jadi bahagia itu hak semua manusia, ya, bukan hanya untuk hak orang kaya saja. Orang miskin pun bisa bahagia, tergantung sikap realisasi yang dia terapkan di dalam menyikapi keadaan yang ada. Nah, jadi harus pandai-pandai bersyukur dan pandai-pandai bersabar. Namun kalau kita mau mencermati keadaan kita, mau menghitung-hitung, mau membanding-bandingkan antara nikmat-nikmat yang kita peroleh dengan musibah, kesempitan-kesempitan yang kita hadapi, niscaya kalau kita jujur, ya, lebih banyak nikmat
lebih banyak kelapangan daripada musibah kesempitan yang kita dapatkan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Quran surat An-Nahl ayat 18. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallah la tahsuha." Ya, la tuhsuha. Ya. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak dapat menentukan jumlahnya. Artinya karena saking banyaknya, ya, tidak bisa kita hitung. Ya, tapi kalau musibah mungkin bisa kita hitung dengan jari kita. Ya. Dalam sehari saja misalnya kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah dengan menghitung musibah-musibah yang kita dapatkan, tentu musibah yang kita dapatkan itu bisa dengan cermat kita pastikan jumlahnya berapa. Tapi nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin bisa kita tentukan jumlahnya. Jari kita yang 10 ditambah lagi dengan jari kaki kita 10 mungkin pasti ya tidak akan cukup untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya seharusnya atau sejatinya kita manusia itu harus lebih banyak ya belajar bersyukur ketimbang belajar bersabar. Karena nikmat yang kita peroleh jauh lebih banyak daripada musibah yang kita hadapi, yang kita terima, yang kita hadapi, ya. Oleh karena di dalam ayat ini di akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha laghafurur rahim." Ya. Setelah mengatakan bahwa kalian tidak dapat menghitung nikmat Allah, Allah tutup ayat ini dengan "Innallaha laghafurur rahim." Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maksudnya apa? Dalam tafsir, berbagai tafsir dikatakan Allah tutup dengan ayat ini karena untuk menghitung nikmat Allah saja kita nggak sanggup. Artinya banyak nikmat-nikmat yang kita terima yang tidak kita sadari. Padahal setiap nikmat yang diperoleh oleh kita wajib atas kita untuk mensyukuri nikmat itu. Artinya kalau kita tidak mensyukuri nikmat itu berarti kita kufur nikmat, dan itu adalah satu perbuatan dosa. Ya, untuk menghitung saja, menyadari saja nikmat apa saja yang kita terima itu tidak bisa, apalagi untuk mensyukurinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Allah memaafkan banyaknya dalam tanda kutip kufur nikmat kita terhadap Allah yang Allah sudah berikan kepada kita tapi kita tidak sadari, kita tidak syukuri. Ya, innallaha laghafurur rahim. Seandainya Allah mengazab setiap kita, setiap manusia, ya, itu adalah hak Allah dan Allah tidak zalim karena kita adalah orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk syukur ya atau salah satu tips untuk kita pandai bersyukur diantaranya adalah dengan melakukan apa yang disebut dengan tahadduts binikmah, ya, tahadduts binikmah. Ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahadduts binikmah atau menyebut-nyebut nikmat, ya. Tahadduts artinya menyebut-nyebut, menceritakan, mengabarkan nikmat kepada orang lain. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam Quran surat Ad-Duha ayat yang ke-11. Dan ini ayat ini sudah sering kita dengar. Kita sudah akrab dengan ayat ini di dalam Quran surat Ad-Duha ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Ya. Dan adapun terhadap nikmat Rabbmu, nikmat Tuhanmu, fahaddits, maka siarkanlah, maka ceritakanlah, kabarkanlah kepada orang lain. Jadi tahadduts bin nikmah ini didasarkan pada Quran surat Ad-Duha ayat 11. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi kita semua yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, baik kekayaan, kesehatan, ya, mendapatkan karunia anak, ya, prestasi dan lain sebagainya, maka di situ ada haknya. Ada hak atas nikmat itu yang wajib kita tunaikan.
ya, yaitu diantaranya adalah dengan melakukan tahadduts binikmah. Jadi nikmat itu punya hak, sebagaimana misalnya kita membahas tentang hak suami istri. Istri punya hak yang harus ditunaikan suami. Suami wajib menunaikannya. Ketika tidak ditunaikan maka dia melakukan satu kelalaian. Ya, pun demikian dengan nikmat yang kita terima, di situ ada haknya. Dan hak nikmat itu adalah tahadduts binikmah, salah satunya. Tahadduts binikmah. Ya, mengucapkan, mengabarkan, menceritakan kepada orang lain. Ya. Dan banyak sekali penjelasan-penjelasan para ulama terkait dengan tahadduts binikmah ini. Ya, di antaranya dari Umar bin Abdul Aziz, ya. Beliau mengatakan inna dzikran ni'mah syukrun. Bahwasanya menyebutkan nikmat itu adalah syukur, bentuk perwujudan dari syukur seorang hamba. Artinya sebaliknya, kalau diumpetin, gak diceritain, gak diomongin, berarti itu kebalikan daripada syukur, yaitu apa? Kufur nikmat. Ada syukur nikmat, ada kufur nikmat. Menceritakan kenikmatan yang kita peroleh kepada orang lain itu termasuk syukur nikmat. Kemudian juga dari Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau mengatakan kana yuqalu min syukrin ni'mah at-tahadduts, ya. Termasuk daripada bentuk syukur nikmat adalah at-tahadduts biha, menyebutkan nikmat tersebut. Juga dari Abu Nadrah, ya, beliau mengatakan kanal muslimuna yarawna anna min syukrin ni'mah an yuhadditsa biha, ya. Kanal muslimuna, orang-orang muslim dahulu kala itu, ya, yarawna, memandang bahwasanya min syukrin nikmat, termasuk daripada syukur nikmat adalah an yuhadditsa biha, menceritakan nikmat tersebut. Nah, Abu Nadrah ini seorang tabi'in. Kemudian juga dijelaskan, dikatakan di sini jalasal Fudail bin Iyad wa Sufyan bin Uyainah lailatan ila sabah yatadzakaruna fin ni'am an amallahu alaina fi kadza an amallahu alaina fi kadza. Ini ada dua orang ulama, diceritakan oleh Abul Hawari di sini, diceritakan dua orang ulama pernah duduk-duduk, ya, bersama, yang dilakukan hanya melakukan tahadduts binikmah, ya. Jalasal Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad pernah duduk-duduk bersama dengan Sufyan bin Uyainah lailatan ila sabah, semalaman sampai pagi, ya, semalaman sampai pagi. Yatadzakaruna fin ni'am, ya, ngomongin apa? Saling bertukar cerita tentang kenikmatan-kenikmatan yang mereka peroleh. Tahadduts binikmah. An amallahu alaina fi kadza, dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita seperti ini, memberikan nikmat kepada kita seperti ini. Ya, jadi ini harus kita contoh nih, kalau kita kan juga sering nongkrong, ya, sama teman kita, sahabat kita, ngobrol-ngobrol. Kadang sholat isya nggak sadar ketemu, ngobrol tiba-tiba udah jam 10. Kalau udah ngobrol kan asik. Nah, yang harus diperhatikan ketika ngobrol-ngobrol sama teman kita, jangan sampai kita saling bertukar keluh kesah. Jangan sampai kita saling bertukar cerita tentang musibah-musibah yang kita lakukan. Ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagaimana Fudail bin Iyad, ya, bermajlis, berduduk-duduk bersama dengan Sufyan bin Uyainah, yang diomongin semuanya adalah tentang nikmat. Saya dapat nikmat ini begini-begini, alhamdulillah anak saya sehat, alhamdulillah anak saya berprestasi, alhamdulillah kemarin dapat rezeki, satunya juga alhamdulillah saya juga dapat ini, dapat itu. Jadi saling memberikan cerita kabar tentang kenikmatan. Inilah yang disebut dengan tahadduts binikmah. Ya, kalau antum seperti ini, tentu orang akan senang duduk sama antum karena akan merasa senang. Tapi kalau yang diceritain keluh kesah, ya, yang nggak enak-enak, aduh, orang males duduk sama kita, jadi ikut suker gitu, ya. Kayaknya keadaannya suker terus, nggak pernah menceritakan yang baik-baik. Jadi ini khas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara hak nikmat, dan ini juga adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang disebut dengan tahadduts binikmah, ya. Namun demikian yang perlu diperhatikan, yang perlu disadari ketika kita melakukan tahadduts binikmah, ya, ada beberapa catatan. Jangan sampai kita
ingin melakukan tahadduts bi ni'mah, malah yang terjadi adalah apa? Pamer. Karena tipis nih ini perbedaannya antara tahadduts bi ni'mah dengan pamer, atau bahasa anak mudanya sekarang adalah flexing. Flexing, memamerkan kekayaan, memamerkan keglamoran dan lain sebagainya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah ketika kita menceritakan nikmat tahadduts bi ni'mah kepada orang lain, kita harus mendasari kita menceritakan hal tersebut adalah lantaran untuk sebagai perwujudan merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ad-Duha tadi. Jadi ingat dulu, ini perintah Allah. Allah berfirman di dalam Quran surat Ad-Duha ayat 11. Kemudian kita ceritakan. Jadi dasarnya, landasannya, niatnya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur. Dalam rangka bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bukan untuk niatan pamer ataupun berbangga-bangga diri kepada orang lain, bukan untuk mencari pujian. Nah, maka bedanya ini ada pada niat kita. Wujudnya yang nampak sih sama, menceritakan. Tapi mana yang termasuk tahadduts bi ni'mah, mana yang pamer atau berbangga diri, ya, itu yang tahu kita sendiri. Ya, niat kita. Kalau misalnya niat kita adalah untuk menjalankan perintah Allah, maka itu tahadduts bi ni'mah. Kalau ternyata niat kita ingin dipuji, ingin pamer, ingin berbangga diri, sebaiknya tahan. Jangan kemudian langsung menceritakan itu. Ya, siapa yang tahu kita sendiri. Ya, dan tipis memang. Bagi orang lain nggak bisa membedakan. Yang bisa membedakan kita sendiri. Itu. Yang pertama itu ya. Perhatikan niatnya dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang juga harus diperhatikan ketika kita ingin melakukan tahadduts bi ni'mah adalah apakah nikmat yang kita peroleh itu kita perlu ceritakan kepada semua orang, siapapun orang yang kita temui kita ceritakan itu, atau perlu pilih-pilih. Nah, ternyata di sana ada panduan, ya, tuntunan dari para ulama bagaimana kiat, ya, untuk melakukan tahadduts bi ni'mah agar tidak terjatuh kepada yang namanya tadi berbangga diri atau pamer. Nah, terkadang tidak semua nikmat harus kita ceritakan kepada setiap orang, semua orang. Ada kalanya nikmat-nikmat yang bersifat khusus kita hanya perlu ceritakan kepada orang-orang tertentu saja. Tidak disembunyikan secara mutlak, tapi diceritakan kepada orang-orang khusus. Karena nikmatnya khusus, maka diceritakannya kepada orang khusus. Tapi kalau nikmat yang secara umum, kita bisa menyebutkan nikmat itu secara umum kepada semua orang. Apa maksudnya nikmat umum? Ya, nikmat yang kebanyakan orang mendapatkan itu. Sehat, rezeki yang rutin, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau nikmat-nikmat khusus, ya, yang tidak semua orang mendapatkannya, ya, maka kita ceritakan kepada orang tertentu saja. Contohnya apa misalnya? Ya, misalnya ketika di komunitas kita, lingkungan kita, nggak semua orang punya mobil, nggak perlu ceritakan kita dapat mobil, bisa beli mobil kepada semua orang misalnya. Ya, atau misalnya kita punya anak berprestasi ranking 1 di kelas, kan nggak semua orang ranking 1. Cukup ceritakan kepada orang terdekat kita, orang-orang khusus yang kita percayai, yang mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini banyak sekali penjelasan ataupun anjuran, tuntunan para ulama terkait hal ini. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Idza asbaghta khairan aw ni'mah fahaddits biha ats-thiqati min ikhwanik." Ya, idza asbaghta khairan, ketika engkau mendapatkan satu kebaikan, aw ni'mah ataupun nikmat, fahaddits bihi, maka ceritakan nikmat tersebut ats-thiqati min ikhwanik, kepada orang yang engkau percaya. Ats-thiqat dibatasi bukan kepada semua saudaramu, tapi orang-orang yang engkau percaya, saudara-saudaramu yang engkau percaya, ya, yang dekat, ya, orang kalangan terbatas saja, bukan kepada semua orang. Ya, juga disampaikan oleh Imam Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki, beliau mengatakan, idza asbaghta, ya, idza asabta khairan, ya, jika engkau mendapatkan satu kebaikan, au alimta khairan, atau engkau mengetahui satu kebaikan yang ada padamu, fahaddits bihi ats-thiqata min ikhwanik, sama ala sabili syukri lal fakhr wat ta'ali.
Ya, jika engkau mendapatkan nikmat atau mengetahui nikmat, ceritakan itu kepada orang yang siqah, yang engkau percayai dari saudaramu, dengan maksud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam maksud untuk berbangga diri atau meninggikan diri. Ya. Juga Al-Munawi rahimahullahu taala, beliau berkata, "Ma lam yatarattabu ala tahadduts biha dararun kahasad wa illa fal kitmani aula." Kata beliau, selama menyebutkan nikmat tersebut ya tidak mengakibatkan doror kahasad, seperti hasad ya, maka ceritakanlah ya, tahadduts bi nikmah, kabarkan nikmat itu tersebut. Wa illa, kalau tidak ya, artinya kalau hal tersebut menimbulkan bahaya seperti hasad, fal kitmani aula, maka menyembunyikan, tidak menceritakan nikmat tersebut, maka itu lebih aula. Jadi kita tahu bahwa dua pembahasan kemarin, kalau nggak salah Ustaz kajian pagi terakhir Ustaz Ibrahim menyinggung tentang hasad karena membahas tentang Quran surat Al-Falaq. Kemudian sebelumnya Ustaz Ibrahim kalau nggak salah ya juga membahas tentang hasad. Dikatakan oleh Ustaz Ibrahim kalau nggak salah itu hadis tentang semua manusia itu tidak bisa selamat dari yang namanya hasad. Ya, Anda bacakan lagi ya. Ista'inu ala injahil hawaij bil kitmani fa inna kulla dhi ni'mah mahsud. Hendaknya kalian membantu kelancaran hajat-hajat kalian dengan cara menyembunyikannya, merahasiakannya. Ya, fa inna kulla dhi ni'mah, karena setiap nikmat, setiap orang yang mendapatkan nikmat ya, mahsudun, ada orang yang hasad atau bisa menjadi sasaran hasad orang lain. Ya. Jadi di sini pun terkait dengan tahadduts bi ni'mah, kita harus juga memandang masalah potensi adanya hasad yang keluar pada diri orang lain. Ya, jangan sampai karena kita ya mengetahui ada anjuran tahadduts bi ni'mah tapi kita melakukannya serampangan. Ya, bukan pada tempatnya. Nikmat-nikmat khusus yang bisa mendatangkan hasad kita keluarkan. Ya, padahal tadi tidak semua orang semua orang tidak bisa selamat dari yang namanya hasad. Orang beriman sekalipun, orang soleh sekalipun itu bisa terserang hasad. Hanya saja bedanya kalau orang-orang yang hina itu dia menampakkan hasadnya, merealisasikan hasadnya. Tapi orang-orang yang mulia dia menahan, menyembunyikan hasadnya. Itu bisa jadi orang yang antum anggap orang soleh ini nggak bisa terlepas dari yang namanya hasad. Hanya saja dia bisa menahannya, tidak mengeluarkan dalam bentuk ucapan, tidak mengeluarkan dalam bentuk pandangan yang buruk, tidak mengeluarkan dalam bentuk siasat-siasat tipu daya yang ingin menghancurkan nikmat kita. Oleh karenanya ketika melakukan tahadduts bin ni'mah, lihat-lihat terlebih dahulu. Ya, siapa yang perlu kita kabarkan ini? Kalau nikmat umum silakan kabarkan secara umum, tapi nikmat khusus kabarkan kepada orang terdekat saja, saudara kita ataupun teman-teman karib kerabat yang memang kita yakini tidak ada hasad pada dirinya. Kalau kita senang dia ikut senang, kalau kita susah dia ikut susah. Jangan mengabarkan kepada orang yang kalau kita senang dia susah, kalau kita susah dia senang. Kan pasti ada orang yang membenci kita. Kita jangan pede bahwa semua orang mencintai kita, itu kepedean. Ya, orang itu ada 3 tipenya. Orang yang mencintai kita, tipe yang kedua orang yang membenci kita, tipe yang ketiga orang yang tak acuh terhadap kita, nggak peduli sama kita, mau senang mau susah nggak peduli. Nah, kita kabarkan kepada orang yang kita yakini mencintai kita, benar-benar mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan tanpa contoh teladan. Ada contoh teladan di dalam Al-Qur'an bagaimana menceritakan nikmat itu kepada orang tertentu saja, bukan kepada setiap orang. Yaitu apa yang dinasihatkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam kepada Nabi Yusuf. Ya, ketika Nabi Yusuf mendapatkan satu mimpi, kemudian diceritakanlah mimpi tersebut kepada ayahnya. Apa yang dikatakan oleh ayahnya? Qala ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Artinya
Jangan ceritakan, artinya kan berarti ini mimpinya kan mimpi yang baik, kabar yang baik, ya. Dan secara asal kabar yang baik, suatu nikmat, kita harus menceritakan. Tapi kalau dikhawatirkan timbul hasad, maka jangan diceritakan, ya. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Ini dikhawatirkannya ini. Ada khawatir hasad sehingga mereka saudara-saudaramu membuat makar untuk membinasakanmu. Nah, ini pun perlu kita terapkan pada diri kita. Sehingga kalau kita memahami hal ini, maka kita pilih-pilih siapakah orang terdekat kita, orang yang paling kita cintai. Dan yang pertama kali yang harus kita sadari, siapa orang yang terdekat yang paling mencintai kita adalah orang tua kita. Ya, ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan sesuatu yang baik, kabar gembira dan lain sebagainya, maka yang perlu diingat pertama kali untuk kita kabarkan, kita ceritakan adalah orang tua kita. Ya, jangan kebalik, kalau lagi kumpul sama teman-teman ceritanya yang enak-enak, ceritanya yang baik-baik, yang bahagia-bahagia, tapi ketika ngobrol sama orang tua ceritanya yang susah-susah. Ya. Padahal orang tua kita itulah yang paling mencintai kita. Kita senang, orang tua kita senang. Ya, kita susah, orang tua kita susah. Ya. Kalau kita melakukan demikian berarti kita termasuk orang yang kufur nikmat dengan menyembunyikan nikmat itu, tidak melakukan tahaduts binikmah. Ya. Orang tua itu orang yang paling mencintai kita. Ya, jangan sampai ketika ngobrol kepada orang tua kita ceritakan yang buruk-buruk, karena mereka pasti akan sedih. Ya. Padahal yang kita ceritakan itu atau yang dirasakan orang tua kita itu tidak sebagaimana yang kita rasakan, tapi orang tua bisa merana dengan mendapatkan kabar dari kita. Ya. Ceritakan yang baik-baik kepada orang tua kita. Dan fenomena juga yang harus kita mulai rem itu adalah fenomena memajang kenikmatan di sosial media, gitu ya. Dengan dalih tahaduts binikmah. Nah, tahaduts binikmah tadi ada batasannya. Kalau nikmat-nikmat khusus jangan disebarkan secara umum. Padahal di sosmed, di Facebook misalnya atau Instagram misalnya, follower kita atau teman kita udah ribuan itu kita nggak yakin bahwa semuanya itu adalah orang-orang yang mencintai kita, kan? Tidak semuanya orang-orang yang kita percayai. Sedangkan anjuran para ulama tadi mengatakan tahaduts bin nikmah secara khusus itu dilakukan kepada orang-orang yang athiqah, orang-orang yang kita percayai. Ya. Berapa banyak di dalam sosial media itu orang yang tidak mencintai kita atau membenci kita, sehingga kita ketika memampang kebahagiaan, memampang kenikmatan di sosial media itu, justru yang ada mereka hasad kepada kita. Nah, itu mendatangkan kemudaratan kepada kita. Dan hasad itu bisa mendatangkan ain, ya, minimalnya ain, pandangan mata yang buruk, ya. Yang lebih parah lagi bisa jadi seseorang melakukan satu upaya tindakan untuk memudaratkan kita. Itu yang tidak kita harapkan. Ya, jadi udah ada contohnya. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan kepada bapaknya. Kenapa menceritakan ke bapaknya? Nggak langsung ngumpulin, saudara saya tadi malam mimpi begini, mimpi begitu. Karena ketika itu bapaknya yang paling dia percaya, yang paling dekat, mungkin sudah ada tanda-tanda bahwa saudaranya nggak suka sama dia, sehingga dia nggak ceritakan saudaranya, diceritakan khusus kepada bapaknya. Dan kemudian bapaknya pun Nabi Yakub alaihissalam menasihati untuk melakukan atau menyembunyikan supaya jangan menceritakan hal itu kepada bapaknya. Jadi itu saja mungkin pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang syukur. Salah satu perwujudan syukur adalah tahaduts bi nikmah, menceritakan nikmat. Ketika nikmat itu adalah nikmat yang umum, yang kebanyakan orang menerimanya, maka ceritakanlah secara umum. Ya, jangan sampai kita terlihat di mata orang itu orang yang susah terus, padahal nikmat yang kita peroleh jauh lebih banyak daripada kesusahannya. Ketika berjumpa dengan kawan sahabat, tampakkan keceriaan, itu pun tahaduts bi nikmah, walaupun tidak dalam bentuk ucapan, ya, dengan bentuk penampilan, dengan bentuk wajah yang berseri, atau ucapkan juga alhamdulillah kehidupan saya baik-baik saja, nikmat Allah Subhanahu wa taala atas saya banyak dan lain sebagainya, dengan menceritakan secara umum. Ketika nikmat itu adalah nikmat yang khusus, maka juga diceritakan melakukan tahaduts bi nikmah kepada orang-orang khusus, orang-orang dekat, orang-orang yang mencintai kita. Lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.